Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Kita akan bahas terus tentang timnas kita, khususnya timnas putri. Karena timnas kita harus mengubur mimpinya untuk bisa bertarung di gelaran Piala Asia. Karena harus mengakui keunggulan daripada timnas Taiwan dengan skor tipis memang, yaitu 1-2. Namun kita tidak perlu menyalahkan siapa, tidak perlu menyalahkan organisasi kita, tidak perlu menyalahkan timnas kita, tidak perlu menyalahkan pelatih dan ofisial kita. Kita harus mendukung, kita harus support kepada timnas putri kita, karena bagaimanapun timnas kita adalah timnas debutan. Timnas kita masih perlu adaptasi, timnas kita masih perlu kematangan, dan tadi malam timnas kita sudah menunjukkan perjuangan dengan baik saat kita berhadapan dengan timnas Taiwan, yang mana timnas tersebut memiliki kualitas dan juga kematangan secara tim maupun secara individu. Dan bahkan timnas kita sempat pada saat itu yaitu menyamakan kedudukan, yaitu dengan skor 1-1, yang pada akhirnya kita kecolongan di menit-menit yang sangat krusial, dan kita hanya terlambat saat mungkin memasukkan dua pemainnya, yaitu di sekitar menit 60 sampai dengan 70. Namun tidak mengapa, timnas kita sudah memberikan permainan terbaiknya, timnas kita sudah memperlihatkan kualitasnya, dan tidak menutup kemungkinan nantinya timnas kita akan diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan Asia. Dan kita akan bahas bagaimana kekuatan timnas kita sebenarnya pada saat itu tertumpu di penjaga gawang, yaitu Iris, dengan nama lengkap Iris Juska de Roof, yaitu dengan umur menginjak 21 tahun, dengan tinggi badan 174 cm dan dengan berat badan sekitar 68 kg. Sangat ideal memang sebagai pemain putri, dan Iris memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang penjaga gawang yang sangat tangguh. Beberapa kali menepis daripada tendangan-tendangan yang dilesakkan oleh timnas Taiwan, dan beberapa kali Iris memang betul-betul bisa menghalau segala serangan yang dilakukan atau dilancarkan oleh pemain-pemain daripada China Taipei tersebut. Dan tentu saja kita juga memuji permainan secara tim, kualitas tim, dan semuanya bermain dengan baik, semuanya bermain dengan sangat taktis. Hanya saja kita kalah matang, kita kalah kualitas jika dibanding dengan tim sekelas Taiwan, karena kita bisa melihat bagaimana sejarah daripada timnas Taiwan yang notabene sudah beberapa kali mengikuti gelaran Piala Asia. Untuk itu kita yakin, dan saya secara pribadi yakin bahwa timnas kita nantinya akan diperhitungkan di tahun-tahun ke depan. Apalagi nanti kita akan ditambah lagi 3 pemain yang sangat diharapkan untuk bisa bergabung dengan timnas kita, yang pada saat itu sudah datang dan sudah melihat bagaimana permainan timnas kita dari tribun, yaitu 2 back dan juga 1 seorang penyerang. Untuk back yaitu Osa Belkop, kemudian Pauline van de Poel, kemudian untuk seorang penyerang yaitu Isabel Notet. Mudah-mudahan ketiga pemain tersebut nantinya bisa memberikan dampak positif untuk timnas kita. Semoga timnas kita putri nanti kita bisa mendominasi daripada di kawasan ASEAN ini, dan kita bisa selalu hadir khususnya di putaran Piala Asia untuk tahun-tahun ke depan. Dan untuk itu mari kita dukung penuh, kita support penuh langkah daripada PSSI, kemudian strategi dari pelatih kita, kemudian support juga dan dukungan kita dan doa kita untuk para pemain putri kita, agar timnas kita nantinya bisa selalu bekerjasama dengan baik, bersinergi satu sama lain, komunikasi dengan baik antar penjaga gawang sampai dengan lini serang. Itu harapan kita, karena kita masih berpotensi untuk bisa menjadi timnas yang sangat bagus. Kalau kita tengok dari ke belakang lagi, bagaimana timnas kita saat menghadapi dengan Kyrgyzstan. Timnas kita bisa menangkan dengan skor tipis 1-0. Kemudian saat kita berhadapan dengan Pakistan, kita kalah dengan skor 0-2, yang notabene timnas Pakistan sebelumnya diajar oleh timnas Taiwan dengan skor 8-0. Artinya timnas kita ini masih tim yang baru dibentuk. Jadi timnas kita ini masih betul-betul membutuhkan waktu
untuk bisa menjadi tim yang sangat matang, tim yang sangat tangguh. Jadi kalau kita melihat dari pertandingan tersebut, dari kita menang dari Kyrgyzstan, kita kalah dari Pakistan 2-0, kita kalah dari Taiwan dengan skor 1-2. Kemudian kita melihat bagaimana Pakistan dikalahkan oleh Taiwan dengan skor yang sangat telak itu 8-0. Kemudian Kyrgyzstan kalah dari Taiwan dengan skor 3-0. Artinya apa? Artinya timnas kita masih labil. Timnas kita belum stabil dalam permainan. Timnas kita masih membutuhkan waktu, butuh perjuangan, butuh motivasi, butuh komunikasi antara pemain dengan pelatih, pemain dengan pemain, sektor penjaga gawang dengan back dengan penjaga gawang, back dengan gelandang lini serang dengan gelandang. Semuanya butuh komunikasi. Karena terlihat betul bahwa timnas kita masih belum stabil. Kalau mungkin pertandingan saat melawan Pakistan yang disuguhkan sama dengan waktu kita berhadapan dengan Taiwan, tidak menutup kemungkinan timnas kita bisa mencetak gol lebih banyak ke gawang Pakistan. Jadi itu yang saya katakan, bahwa timnas kita masih labil karena masih terbentuk, baru saja bergabung, baru saja terbentuk. Jadi mohon teman-teman semuanya memaklumi, teman-teman semuanya tetap mendukung timnas kita ini. Mudah-mudahan timnas kita nanti ke depan menjadi tim yang sangat-sangat ditakuti. Karena kita melihat satu persatu pemain, timnas kita sebenarnya sangat bagus. Kita memiliki pemain yang nantinya bisa menjadi pemain yang sangat bagus. Seperti penjaga gawang, back kita, gelandang kita, sampai dengan lini serang kita. Kita memiliki pemain yang sangat bagus. Apalagi dengan nanti tambahnya 3 pemain yang akan masuk ke timnas putri kita. Saya yakin bahwa timnas kita ke depan akan menjadi tim yang sangat tangguh, khususnya di kawasan ASEAN maupun di kawasan Asia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon diluruskan, dan terima kasih atas segala dukungannya. Selamat beraktivitas.